Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan merazia tempat hiburan malam di Pangandaran untuk mencegah peredaran narkoba. Relawan di kota Sukabumi menyiapkan ratusan kotak paket bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang mendengarkan pembelaan yang dibacakan kuasa hukum. Kita ke informasi pertama, tempat hiburan malam di Pangandaran dirazia petugas gabungan. Dalam kegiatan itu, petugas menggelar tes urin untuk memastikan tidak ada pengunjung atau pekerja yang menggunakan obat-obatan terlarang. Sebuah tempat hiburan malam di Pangandaran dirazia petugas gabungan dari TNI, Polri, BNN, dan Satpol PP. Razia ini digelar karena kerap diduga jadi tempat transaksi obat-obatan terlarang. Setiap pengunjung dan pekerja hiburan malam didata identitasnya dan dites urin secara acak. Hasil dari razia tidak ditemukan pengunjung atau pekerja yang positif menggunakan obat terlarang. Hasil pemeriksaan dari BNN kebetulan ada beberapa orang pengunjung tempat hiburan yang diperiksa urinnya, tapi alhamdulillah semuanya negatif. Untuk anggota TNI kami tidak mendapatkan anggota TNI yang datang ke tempat terlarang. Selain razia obat terlarang, petugas juga merazia aparat TNI yang datang ke lokasi tempat hiburan malam. Namun dalam kegiatan kali ini tidak ditemukan anggota TNI yang berada di tempat hiburan malam. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Berita selanjutnya, petugas jasa marga yang hanyut di gorong-gorong tol Ciawi akhirnya ditemukan setelah 2 hari hilang. Jasa ditemukan terbawa arus hingga 300 meter dari lokasi kejadian. Warga Kampung Percak, Kelurahan Sindang Sari, Kota Bogor menemukan jasad di aliran Sungai Cibalok. Kuat dugaan jasad ini adalah pegawai kebersihan jasa marga yang sempat hanyut terbawa arus saat membersihkan sampah di gorong-gorong. Petugas gabungan akhirnya mengangkut jasad dari aliran sungai. Evakuasi cukup sulit karena jalan setapak yang sempit. Setelah diidentifikasi, jasad itu dipastikan petugas kebersihan yang hanyut 3 hari lalu. Korban bernama Yose Rizal. Rekan korban mengatakan saat itu hanya korban yang hilang setelah limpahan air tiba-tiba datang menghanyutkan korban dan 2 rekannya. Yang di bawah itu 3 orang, saya di atas. Jadi sebenarnya yang kena ombak airnya itu 3 orang Pak di bawah, tapi yang 2 selamat. Yang 1 udah di pinggir, tapi mungkin nggak tahu kepleset, nggak tahu ke hembas airnya itu, terus jatuh masuk gorong-gorong ke sini. Masuk ya. Petugas SAR mengatakan telah menyisir gorong-gorong tempat kejadian tetapi tidak menemukan korban. Petugas menduga hujan deras yang terjadi kemarin malam membuat luapan air meningkat hingga membawa jasad korban sejauh 300 meter dari lokasi awal hanyut ke lokasi penemuan jasad. Untuk lokasi sepanjang jalur gorong-gorong sudah kita sisir. Bicara kemungkinan ini pasti ada. Kemungkinan korban ini masih terselip di celah-celah bebatuan yang pada saat semalam ini kan hujan cukup deras. Sehingga korban ini terlempar keluar oleh arus yang deras itu, Pak. Dengan ditemukannya jasad korban, operasi SAR pencarian korban resmi dihentikan. Jasad dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk divisum. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Curah hujan tinggi di kawasan Puncak Bogor membuat debit air di Bendung Katulampa naik level siaga 3. Warga di kawasan hilir Sungai Ciliwung diminta waspada akan banjir dari limpahan air dari hulu. Derasnya air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor terjadi pada Selasa malam. Bahkan dari pantauan tinggi muka air menyentuh angka 100 cm. Ini adalah kondisi tinggi muka air mengingat selama musim kemarau lalu tinggi muka air bisa di bawah 0 cm.
Melihat derasnya air, petugas memberi peringatan dini ke kawasan hilir Jakarta karena status bendung Katulampa pada level siaga 3. Warga bantaran Kali Ciliwung diminta waspada akan banjir. Ya, tertinggi selama musim kemarau, kemarin seperti siaga 3 90 cm dan sekarang ada kenaikan 10 cm jadi 100 cm. Jadi siaga 3 ini bertahan berapa lama? Hanya 1 jam, dan kita monitor cenderung turun ke angka 90 dan 80. Sekarang siaga 4. Akhirnya ada dampak di kawasan hilir? Kita monitor kawasan hilir, mudah-mudahan tetap siaga. Yang kita khawatirkan hujan merata dari hulu sampai hilir. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan warga hilir tetap monitor. Himbauannya untuk warga bantaran? Harapan kami warga yang di hilir tetap waspada dan siaga, dan kita akan koordinasi lanjut dari Kota Bogor, Depok sampai Jakarta untuk warning peringatan Katulampa siaga 3. Melihat curah hujan di kawasan hulu atau puncak mulai mereda, diperkirakan volume air bendung Katulampa juga akan berkurang. Petugas pos pantau Katulampa memperkirakan status level siaga 3 bertahan selama 1 jam dan akan surut pada level 4. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Mengingat musim hujan sudah dekat, saluran air hingga sungai di Kota Tasikmalaya mulai dibersihkan dari sampah. Petugas menemukan bongkahan kayu dan bambu yang bisa jadi penyebab banjir karena menutup saluran air. Sampah-sampah rumah tangga dan limbah pasar ini ditemukan di saluran air hingga sungai yang ada di Kota Tasikmalaya. Bahkan di daerah Cihideng sampai ditemukan bongkahan kayu besar di dalam saluran yang bisa menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Petugas pun akhirnya mengangkut seluruh sampah dan bongkahan kayu dari saluran air agar saluran air tidak semakin sempit dan mengganggu arus air. Aksi bersih-bersih di titik-titik rawan ini dilakukan sebelum memasuki musim hujan sehingga terhindar dari genangan dan banjir. Kita fokus di jalan-jalan yang rawan-rawan genangan lah, seperti itu mungkin. Ada berapa titik Pak? Kira-kira Pak? Untuk titik mungkin yang itunya, titik fokusnya ada 4-5 titik lah. Gitu ya. Itu kebanyakan sampah apa itu Pak? Kebanyakan yang kita temukan sampah dari rumah tangga maupun dari limbah-limbah kayak dari pasar lah, seperti itulah yang temukan kita di lapangan. Itu kesulitan nggak Pak untuk mengangkat sampah-sampah dari saluran air gitu Pak? Kesulitan ya emang kesulitan juga sih, cuma kita tetap berusaha lah untuk terus membersihkan salah satu contohnya ada salah satu saluran yang kita bersihkan sampai 4 hari Pak. Sedikitnya ada 5 titik yang rawan banjir yang fokus dibersihkan dari tumpukan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.